Selamat siang Mama, selamat siang Era, selamat siang teman-teman semua. Siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mama dan Kakak yang sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa bertemu hari ini, walaupun dalam berbagai kesibukan, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk sama-sama di sini. Jadi seperti pepatah bilang, kalau kita tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya perkenalkan dulu nama kami. Saya nama Rio. Kami mahasiswa semester 6 dari program studi Teknik Keperawatan di Poltek Estupa. Nama Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iva. Kalau saya nama Yevi. Kalau saya nama Irna. Mungkin Mama kalian bisa tahu Mama punya nama panggil. Ibu Dian. Kalau saya bisa. Baik, sudah. Jadi tujuan kami datang ke sini, kami mau melakukan tugas yang namanya praktek perawatan keluarga. Jadi kami buat video. Jadi kami menyampaikan informasi mengenai stunting. Masalah kesehatan, salah satu masalah kesehatannya itu stunting. Mungkin waktu yang kami butuhkan 15-20 menit ke depannya. Apakah Mama mereka bersedia? Mama, orang sudah pernah dengar stunting? Pasti. Posyandu. Oh, berarti ini sudah lebih gampang kita komunikasinya. Lebih gampang ini. Berarti Mama orang sudah tahu tentang stunting. Jadi kalau menurut Mama stunting itu apa? Stunting itu menurut kami dengar di posyandu tuh bilangnya kurang gizi ya. Iya, betul. Kurangan gizi. Ya, betul sekali. Jadi Kurang berat badan, Iya. juga tinggi badan, Iya. juga termasuk stunting. iya, juga. betul sekali. Jadi stunting itu satu kondisi di mana seorang anak itu gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan karena tadi yang Mama bilang kekurangan gizi itu dalam 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari awal mengandung sampai umur 2 tahun gitu. Ya, jadi itu namanya stunting. Jadi kita sudah tahu stunting itu apa. Jadi apa saja penyebabnya? Penyebabnya itu yang pertama, kekurangan gizi pada ibu hamil dan janin. Jadi untuk supaya jangan terjadi stunting itu penyebabnya karena kekurangan gizi itu seperti tadi yang saya bilang dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di saat masih mengandung, anak itu sudah harus mendapatkan nutrisi yang bagus. Nutrisi yang diperoleh dari mana? Dari makanan, dari buah-buahan, dari makanan, protein, dari ikan, telur, daging, sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak vitamin. Nah, itu sebenarnya salah satu penyebab kalau kita terjadi stunting. Penyebabnya itu karena kekurangan gizi. Ya, jadi gizinya itu harus mulai dari awal kita mengandung itu. Terus dari pola makan yang tidak seimbang. Misalnya kita sudah mengandung lalu kita makan yang tidak seimbang, makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan yang manis, yang instan, apa segala macam itu kan, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari stunting. Nah, yang berikutnya setelah persalinan, seperti yang kita ketahui kan, mungkin Mama Dora sudah pernah dengar
apa namanya, setelah bersalin itu anak itu harus dapat ASI full. Berapa lama? Selama 6 bulan. Itu harus ASI eksklusif namanya, ASI dari ibu, karena ASI itu merupakan nutrisi yang paling baik untuk anak. Setelah itu isi anak yang tidak terpenuhi saat anak sudah melahirkan, kita sudah lahir, selama 2 tahun kita hanya kasih makanan yang tidak seimbang, yang tidak sehat. Kita hanya kasih makanan yang instan begitu, yang manis segala macam. Itu kan bisa menyebabkan anak itu bisa terjadinya stunting. Kalau berbicara mengenai stunting itu hanya seputaran tentang makanan, tentang gizi saja itu sebenarnya. Penyebab yang berikutnya adalah pola asuh yang tidak efektif. Lalu penyebabnya berikutnya adalah infeksi yang berulang. Penyebab berikutnya adalah kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Penyebab yang berikutnya itu adalah sanitasi buruk yang kurang baik, atau kebersihan lingkungan yang kurang baik, atau kebersihan lingkungan yang buruk. Yang berikutnya adalah kehamilan tidak sehat, dan yang berikutnya itu kurangnya edukasi atau kurangnya terpapar informasi mengenai stunting. Kita sudah tahu tadi apa itu stunting, penyebabnya, dan sekarang kita harus tahu tanda dan gejalanya seperti apa. Jadi kedua, yang pertama itu terlihat dari fisiknya. Jadi yang pertama fisiknya itu tinggi badan yang rendah. Terus yang kedua proporsi tubuh yang tidak seimbang, itu bisa seperti kepalanya lebih kecil terus badannya besar, atau kepalanya lebih besar terus badannya kecil ya. Terus yang ketiga pertumbuhan yang lambat, itu tinggi badannya tuh rendah sama berat badannya. Terus yang kedua lihat dari ciri-ciri non fisik. Itu non fisik itu yang pertama keterlambatan perkembangan. Jadi dia itu dalam berbicaranya itu agak lambat, terus berjalannya juga lambat, terus dengan dia melakukan aktivitas lain seperti bermain juga prosesnya lama. Terus yang kedua itu penurunan kemampuan belajar. Dia punya daya ingatnya atau daya memori itu lambat untuk berkembang. Terus yang ketiga, masalah kesehatan anak-anak yang stunting ini rentan sekali terkena penyakit. Itu saja dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang dampak punya akibat dari stunting. Jadi dari mama kakak di sini akibat dan efeknya ada 4. Yang pertama itu terjadi hambatan dalam perkembangan fisik. Yang kedua terjadi penurunan fungsi otak dan sulit berprestasi. Yang ketiga itu mudah terkena penyakit infeksi berisiko terkena dan penyakit kronis. Yang keempat kepercayaan diri anak ini menurun. Jadi dampaknya itu ada yang namanya dampak jangka panjang, ada yang namanya jangka pendek ya. Jadi seperti kayak anak ini nanti kayak kalau di sekolah dia kayak lambat dia begitu. Kadang kalau di rumah bisa jadi dia masuk juga kayak lambat begitu. Sebenarnya itu dampaknya dari stunting itu. Setelah itu bisa juga muncul berbagai penyakit dari stunting itu, karena daya tahan tubuh kita tidak bagus, anak itu tidak bagus, karena pertumbuhan yang tidak bagus, daya tahan tubuh yang tidak bagus, sehingga penyakit yang lain kalau misalnya kena, itu bisa jadi masalah itu sebenarnya.
bisa muncul masalah-masalah baru. Sebenarnya masalahnya di otak sama bisa muncul masalah-masalah yang baru. Nah, kita sudah tahu penyebabnya nih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah? Pencegahan yang stunting yang pertama, gizi yang cukup untuk ibu hamil dan janin. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, MPASI sampai usia 2 tahun. Yang keempat, melakukan konsultasi ke layanan kesehatan. Nah, seperti yang tadi kan sudah saya bilang Pak, itu pencegahannya kita mulai dari saat awal kita sudah tahu, kita sudah tahu mengandung, kita mulai makan makanan yang bergizi sudah sebenarnya itu. Lalu kita kalau di saat kehamilan kita sudah makan makanan yang bergizi, lalu kita rutin periksa kesehatan di posyandu, kan ada posyandu kan setiap bulan di dusun setiap bulan. Lalu kita setelah anak itu lahir, anak itu harus ASI selama 6 bulan. Habis itu setelah 6 bulan ada pendamping ASI-nya itu. Kita lakukan ASI, lalu harus kita jaga juga untuk imunisasi lengkap, ya. Lalu kita sama pantau pertumbuhan balitanya itu di posyandu. Karena kita lakukan itu supaya jangan terjadi dampak-dampak yang tadi itu sebenarnya intinya. Mungkin sudah mengerti sudah. Ini mungkin Mama bisa kami tanya lagi Mama. Mama mungkin bisa ulang lagi yang tadi. Yang masih ingat apa saja? Masih ingat. Maksudnya yang Iya, yang jelaskan. yang maksudnya kadang juga anak tuh lama berpikirnya. Maksudnya kalau kita suruh belajar, kadang bilang sebentar, tidak mau. Itu maksudnya bagaimana cara pola pikiran. Kadang juga ada juga begitu, kalau saya mau belajar, iya mama sebentar, nanti pulang Kalau itu sebenarnya itu belum kita ketahui dia stunting atau bukan kan. Karena kita pertama kita harus pergi dulu ke posyandu kan. Kita periksa ukur dulu tinggi badan sama berat badannya. Nanti di situ ada standar-standarnya nih, standar yang normal kan. Kalau misalnya sudah normal berarti ada bukan stunting. Hanya kalau misalnya begitu perlu kita dampingin dari orang tua tuh untuk anak belajar. Hanya sebenarnya kita dampingi saja untuk belajar, karena ada anak-anak yang sifatnya teman saja kan gitu ya. Jadi belum tentu kita harus pastikan dulu posyandu gitu. Itu saja sih, mungkin itu saja pertemuan dari Maafkan Mengganggu. Masih mau tanya lagi? Tidak lagi. Kalau tidak lagi, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Minta maaf karena masing-masing masih banyak kekurangan. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak ini bisa dibagikan. Simpan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami mohon maaf jika selama tadi kita ada kata-kata kurang berkenan. Kami mohon maaf dan terima kasih banyak. Itu saja.